Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Perkenalkan, nama saya Sahat Parulian Manulang. Saya merupakan mahasiswa program studi agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian dengan nomor induk mahasiswa 055138375 asal dari UPBJJ UT Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial online 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Proses adopsi inovasi adalah tahapan yang dilalui oleh individu atau organisasi dalam menerima dan mengadopsi sebuah inovasi baru. Contohnya, seorang petani yang baru saja menggunakan pupuk cair setelah memperoleh pengetahuan baru, mencoba untuk membuat dan akhirnya menerapkan penggunaannya di dalam usaha pertaniannya. Sedangkan proses difusi pertanian merupakan suatu proses penyebaran inovasi di antara petani sehingga jumlah mereka yang mengadopsi inovasi tersebut menjadi besar. Contohnya, inovasi penggunaan pupuk cair organik yang semula digunakan hanya oleh satu petani kemudian menyebar ke petani lainnya melalui interaksi dari mulut ke mulut. Perbedaan utama antara proses adopsi dan difusi inovasi terletak pada fokus dan juga skala prosesnya. Proses adopsi seringkali terdiri atas beberapa tahapan, seperti pertama sadar, menaruh minat, penilaian, mencoba, dan akhirnya menerima. Sedangkan difusi melibatkan penggunaan saluran komunikasi dan juga interaksi sosial untuk menyebar informasi inovasi ke banyak orang. Setiap penyuluh dapat mempercepat proses adopsi atau difusi inovasi melalui upaya-upaya berikut. Yang pertama, penyuluh dapat melakukan diagnosa terlebih dahulu terhadap masalah-masalah masyarakat serta kebutuhan nyata yang belum dirasakan masyarakat. Kedua, penyuluh membuat masyarakat sasaran menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya dengan cara menunjukkan kelemahan-kelemahan mereka, masalah-masalah mereka, adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang mendorong mereka untuk siap melakukan perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga dengan kesadaran sendiri mereka termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan. Ketiga, penyuluh menjalin hubungan erat dengan masyarakat sasaran dan bersamaan dengan itu semakin menunjukkan kesiapannya untuk membantu mereka serta membuat mereka yakin bahwa dia mampu membantu mereka untuk memecahkan masalahnya serta mewujudkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baru tadi. Yang keempat, penyuluh mendukung dan membantu masyarakat agar keinginan-keinginan untuk melakukan perubahan tadi dapat benar-benar menjadi tindakan nyata untuk melakukan perubahan. Yang kelima dan yang terakhir, memantapkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya melepaskan mereka untuk berswakarsa dan berswadaya melakukan perubahan-perubahan tanpa harus menggantungkan bantuan guna melaksanakan perubahan-perubahan yang dapat mereka prakarsai dan dilaksanakan sendiri. Penyuluhan partisipatif disebut demikian karena pendekatannya melibatkan partisipasi aktif dari sasaran sebagai pelaku utama dalam proses penyuluhan. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Berikut merupakan karakteristik dari pendekatan partisipatif. Yang pertama ialah tujuan penyuluhan pertanian. Tujuan penyuluhan dari pendekatan partisipatif adalah memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi sumber daya daerah setempat sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Kedua, sasaran penyuluhan pertanian pada pendekatan partisipatif adalah masyarakat petani yang dianggap kurang beruntung, yaitu yang lemah dan tertinggal dalam segala hal. Yang ketiga, organisasi penyuluhan pertanian dan cakupannya dalam pendekatan partisipatif adalah pemerintah daerah setempat yang berada dalam kerangka otonomi daerah dengan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Keempat, metode yang dilakukan
adalah dengan cara melibatkan masyarakat setempat mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap menikmati hasilnya. Untuk itu, perlu diupayakan adanya suatu pendekatan yang bersifat bottom up sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kelima, peran penyuluh. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat, maka peran penyuluh di sini adalah sebagai pendamping ataupun mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dengan masyarakat. Berikut merupakan perbandingan karakteristik dari jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis pendekatan partisipatif, ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Yang pertama, perbandingan dari segi tujuan. Dalam pendekatan latihan dan kunjungan atau laku, tujuan penyuluhan pertanian lebih diarahkan kepada upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani secara individual. Sedangkan dalam pendekatan partisipatif, tujuan penyuluhan adalah memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi sumber daya daerah setempat sehingga mereka mampu meningkatkan hidupnya secara mandiri. Dari segi sasaran, pendekatan latihan dan kunjungan atau laku, sasaran penyuluhan terbatas hanya pada setiap keluarga petani yang berada dalam wilayah kerja penyuluh lapangan yang bersangkutan. Sedangkan dalam pendekatan partisipatif, sasaran penyuluhan adalah masyarakat petani yang dianggap kurang beruntung, yaitu yang lemah dan tertinggal dalam segala hal. Dari segi organisasi, pendekatan latihan dan kunjungan atau laku, seluruh petani diorganisasikan dalam kelompok-kelompok tani yang dilayani oleh penyuluh lapangan. Sedangkan dalam pendekatan partisipatif, organisasi penyuluhan adalah pemerintah daerah setempat yang berada di dalam kerangka otonomi daerah dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dari segi metode, pendekatan latihan dan kunjungan atau laku, kegiatan penyuluhan dilakukan dengan mengutamakan pada kunjungan ke lahan usaha tani secara berkelompok. Sedangkan dalam pendekatan partisipatif, metode yang dilakukan adalah dengan cara melibatkan masyarakat setempat mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap menikmati hasilnya. Dari segi yang kelima atau segi yang terakhir, dari segi peran penyuluh, pendekatan latihan dan kunjungan atau laku, peran penyuluh yaitu mengunjungi kelompok-kelompok tani guna membantu mereka menunjang kegiatan usaha tani. Sedangkan dalam pendekatan partisipatif, penyuluh berperan sebagai pendamping atau mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dengan masyarakat.